Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lelawati dari Prodi PAUD 3C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sejarah pembangunan Masjid Al-Falah yang berada di Empelu. Pertama-tama, setelah saya mendatangi Masjid Ampelu Al-Falah yang berada di Ampelu, saya bertemu dengan narasumber yang sangat memahami tentang sejarah perkembangan Masjid Al-Falah. Narasumber tersebut yaitu namanya Bapak Rifai. Bapak Rifai ini adalah mantan dari pengurus Masjid Al-Falah tersebut. Setelah saya bertemu dengan Bapak tersebut, saya langsung menanyakan atau berdialog tentang bagaimana sejarah perkembangan Masjid Al-Falah tersebut, dan Bapak itu menjelaskan Masjid Al-Falah yang terletak di Dusun Empelu, Kecamatan Tanah Sepenggal, merupakan sejarah penyebaran Islam yang masih tersisa di Kabupaten Bungo ini. Terus Masjid Masjid Al-Falah itu usianya yaitu berusia 2 abad. Awalnya hanyalah sebuah surau yang dibangun pada tahun 1827. Pada waktu itu diberi nama Surau Al-Hidayah, yang di bawah pimpinan Datuk Rio Agung Kuantu Kitab. Datuk Rio tersebut merupakan Datuk Rio pertama di Desa Ampelu. Pembangunan surau tersebut diperintahkan oleh Pangeran Anom yang tinggal di Dusun Tanah Periuk. Rio inilah yang mengajak masyarakat untuk bergotong royong untuk mengambil kayu di hutan. Bangunan ini dikerjakan secara bertahap, yang dibangun seperti menggunakan peralatan dari tradisional kuno. Surau ini bukan hanya saja digunakan untuk sholat, tetapi juga untuk pengajian, musyawarah, dan peringatan hari besar Islam, dan lain-lain. Pada tahun 1827, Masjid Al-Hidayah ini direnovasi dengan bangunan batu, bangunan semi permanen, dibangun oleh Abu Qasim yang berasal dari Pulau Jawa yang lama tinggal di Malaysia. Karena keterbatasan dana, surau ini tidak selesai. Surau ini dipindah menjadi namanya yaitu Masjid Al-Falah, yang dipimpin oleh Pangeran Anom dipimpin dari Raja Demak. Pada 1837, Masjid Al-Falah ini kembali direnovasi. Kali ini tukangnya yaitu Mang Ali dan anaknya Nawawi yang berasal dari Bukit Tinggi. Bentuk bangunan ini pun penuh dengan makna, dilengkapi dengan 2 menara tinggi yang berbentuk segi 8. Yang dimaksud dengan segi 8 yaitu nenek 4 dan puyang 8. Maknanya yaitu nenek ampe puyang 8. Kita setiap punya puyang 4, punya 8 puyang, buyut atau 8. Kita harus tahu asal-usul kita. Pada tahun 1850, masjid ini kembali direnovasi. Kali ini melakukan penambahan menara masjid, di mana menara masjidnya dibikin 5 menara, yang artinya yaitu sholat 5 waktu, yang dipimpin di masa kepemimpinan Datuk Rio yaitu Abdul Qadir. Pada tahun 1856, masjid ini diganti atapnya dari atap biasa menjadi atap seng.
Pada tahun 1967 dilakukan penukaran kayu, tiang menara diganti menjadi kayu kulim. Terakhir bangunan ini terjadi perubahan signifikan pada tahun 2013. Namun sampai saat ini masjid tersebut masih membutuhkan renovasi dari masyarakat sekitar karena masih ada yang harus direnovasi. Setelah saya mendatangi, masjid tersebut masih dipergunakan oleh masyarakat Ampelu untuk sholat dan sebagainya. Hingga saat ini masjid itu masih dipergunakan oleh masyarakat Ampelu dan menjadi sejarah bagi masyarakat tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.